Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Selasa tanggal 20 September 2022, untuk mengisi waktu saya coba kepengin memperhatikan ya, karena saya sedang mengembangkan channel YouTube ini buat para pemirsa, buat para sahabat berkas dimanapun berada. Barangkali ini bisa buat motivasi atau buat pilihan. Yang jelas kita itu sedang berada di zaman yang kompetitif. Oleh karena itu, untuk menghadapi zaman yang kompetitif ini kita harus cerdas ya dan ulet. Oh ya, jangan lupa dukung channel ini dulu ya. Subscribe, like, comment, and share. Bergas spasi SSB. SSB-nya adalah sehat, semangat, bermanfaat. Oke, kita lanjut belajar menganalisa perkembangan YouTube ya. Jadi di antara kita itu sebenarnya kan semuanya menginginkan income finansial, itu awalnya ya, karena kita untuk bekal hidup ya, untuk nafkah istri, biaya anak sekolah, biaya kita makan, untuk kita sedekah, bersedekah dan lain sebagainya lah. Itu poin pertama, yaitu semua kita menginginkan income finansial. Kemudian mungkin kita berpikir dengan cara apa kita mewujudkan income finansial tersebut. Tentunya ada pilihan. Yang pertama mungkin ada yang bisa menjadi karyawan perusahaan, ada yang menjadi karyawan instansi pemerintah atau PNS, atau berdagang. Berdagang bisa lewat apa aja dengan dunia yang kita masing-masing pahami. Itu adalah pilihan. Akan tetapi pada era sekarang, era globalisasi di digital, itu memang sangat kompetitif dan sebenarnya setiap kita itu bisa terjun masuk ke dunia digital tersebut. Tapi yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah kita itu masyarakat, kebanyakan di kita walaupun tidak semua ya, itu rata-rata punya jiwanya jiwa konsumen, konsumerisme. Jadi menikmati sebagai penikmat, sebagai objek. Padahal sebenarnya kita kalau cerdas, kalau teliti, kita bisa jadi subjek. Bisa jadi orang yang langsung bisa menikmati dan orang yang bisa menyajikan ide-ide kita melalui dunia digital ini. Oleh karena itu sebenarnya mari kita buka wawasan kita, buka cara pemikiran kita, mindset kita, bagaimana caranya kita memanfaatkan dunia yang ada sekarang ini, yaitu dunia digitalisasi. Saya banyak tidak sepakat dengan Pak Presiden dulu ya waktu debat calon presiden. Tapi ada satu yang saya ingat dan sekarang yang satu saya jalani, yaitu bagaimana caranya rakyat Indonesia itu bisa berkompetisi di dunia internet ini gitu loh. Saya masih ingat waktu itu debat malam-malam ya, Prabowo Sandi sama Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Pak Jokowi dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ternyata setelah kita pahami, oh iya, benar kita harus bisa masuk ke dunia itu dan kita bisa mendapatkan hasil tersebut. Itu adalah analisa dari Pak Presiden kita yang bagus dan memang sebenarnya saya banyak yang tidak sepaham ya, tapi jika itu memang bagus ya kita ambil. Ternyata itu ada jadi bahan bagi saya bahwasanya oh iya, ternyata memang di dunia digitalisasi ini kita harus bisa berkompetitif dan memanfaatkan kemampuan kita ataupun
kepemilikan kita walaupun minimal banget. Contoh kita akan punya HP ya. Jadi kita punya HP bisa dimaksimalkan. Oke, tadi saya coba menjelaskan bahwa kita banyak pilihan untuk mendapatkan income, bisa menjadi karyawan PNS atau menjadi karyawan instansi pemerintah atau PNS, menjadi karyawan perusahaan atau dagang sendiri dan lain sebagainya. Tapi di era digitalisasi ini kita berkompetisi di dunia digital ini, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kita itu bisa maksimal. Oleh karena itu saya mencoba saya akun Alphard yang khusus jualan itu sudah 1 tahun ya, Juni 2021. Tapi karena saya labil, tidak fokus, kemudian punya ilham, kemudian ada lagi di tanggal 25 September 2022 saya bikin channel Bergas kerjasama dengan temanku yang mantan KPU itu Pak Mahfud ya, Pak Mahfudin yang terkenal dengan panggilan Mas Jaka. Akhirnya saya mengembangkan dengan serius. Alhamdulillah, walaupun belum maksimal tetap saya syukuri 25 September sekarang 25 Agustus saya bikin channel, kemudian 25 September berarti sebulan kurang 5 hari saya alhamdulillah walaupun masih dengan cara manual dan sebagainya, yang penting saya berupaya. Berarti kurang 5 hari lagi saya sudah berusia sebulan di channel Bergas, sudah subscribe-nya 251, jam tayangnya hampir 100 jam. Karena kita bikin videonya yang pendek-pendek ya. Karena ya pokoknya kita berupayalah. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Di channel Alphard sudah 239 subscribe, jam tayangnya sudah hampir 400 jam. Ini mungkin belum menarik video ini sekarang. Maksudnya channel saya itu belum bermanfaat, feedback income finansialnya buat saya sekarang, akan tetapi saya yakin di kemudian hari saya akan mendapatkan keberhasilan dari akun channel ini. Oleh karena itu mari kita semangat ya, walaupun kita bukan siapa-siapa, karena di YouTube itu permasalahannya kadang-kadang begini, saya mau mengembangkan saya siapa, karena nggak punya jaringan. Katakan orang-orang Jakarta ya, orang-orang ibu kota itu kan karena ketokohannya, karena artisnya itu cepat banget. Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Refli Harun Channel, Irma Huta Barat, Hotman Paris dan sebagainya, mereka kalau bikin YouTube itu nggak pernah minta di subscribe, tapi orang mensubscribe sendiri. Tapi coba kita buka mindset kita. Oke, sama yang artis sama yang itu kita mengidolakan, tidak ada masalah. Tapi apa salahnya jika kita sama-sama kita di antara kita saling mendukung, saling mensupport, bahwa kita ayo maju bareng-bareng dengan dasar ta'awun, kerjasama. Kita mensubscribe teman kita, nanti kita pun disubscribe oleh teman kita. Jadi pada intinya bagaimana kita bisa mengembangkan orang daerah dengan kepesatan kemajuan digitalisasi ini, kita bisa mengembangkan agar kita mendapatkan feedback income dari dunia YouTube ini. Jujur saya ini alhamdulillah anak saya sudah kuliah ya, yang pertama mulai sekarang tak suruh bikin YouTube. Saya kalau karyawan saya mau dan nanti saya akan beri support terus, mereka tak suruh bikin walaupun dengan produk saya, tidak masalah. Saya kepengin orang yang dekat dengan saya, anak-anak saya, istri saya, semuanya bisa mengembangkan lah. Oke, kita tujuannya adalah income finansial. Akan tetapi proses itu akan lebih menarik, akan lebih enak kita nikmati ketimbang income tersebut, karena di proses itulah kita berkompetitif, kita bisa memvisualisasikan potensi yang ada di diri kita, apa-apa yang ada di diri kita. Oleh karena itu, ayo mari kita kembangkan. Walaupun dalam analisa saya ini, pribadi ini, banyak mereka itu beralasan bahwa jadi YouTube itu bukan minimal, mintanya terkenal dulu, punya massa, atau punya komunitas. Sebenarnya tidak usah.
Itu perlu, boleh bukannya tidak usah, itu boleh dijadikan sebagai alat penunjang, akan tetapi jika kita bisa mengoptimalisasikan apa yang ada di diri kita, potensi-potensi kita, saya pun yakin bisa. Karena apa? Kreatif. Kreatif itu mengalahkan orang cerdas. Oke, orang cerdas itu rata-rata di sekolah bisa menyelesaikan tugas ujian atau tugas apal dan sebagainya. Tapi kalau di lapangan tidak cukup banyak itu. Karena kita harus punya visi yang maju, visioner, jiwa visioner, kemudian punya kreativitas yang tinggi dan punya inisiasi yang hebat, ide-ide yang cemerlang. Saya yakin setiap kita bisa. Tinggal bagaimana kita melawan diri kita, karena sejatinya permasalahan kita juga ada pada diri kita. Kita tidak bisa instan. Kita lahir, nangis dulu, minum air ASI, kemudian baru minum bubur, baru makan nasi, makan bubur, kemudian makan nasi, kemudian berjalan tertatih-tatih dulu, bisa berjalan dengan lancar, keluar tumbuh gigi, kemudian bisa berjalan secara lari, kemudian bisa bicara, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Itulah proses. Ya, jadi orang-orang yang jadi artis, mereka para artis, para tokoh pun saya yakin mereka membangun dengan yang kita tidak pahami, cara membangun yang ada pada di diri mereka, potensi-potensi mereka. Oleh karena itu, ayo semangat. Jangan jadi alasan bahwa kita bukan artis, kita tidak punya massa, tidak punya komunitas. Kita punya potensi. Semuanya kita punya potensi. Jangan malu-malu, hilangkan 3M. Malu, malas, minder. Punyalah jiwa disiplin, jujur, inisiatif, tanggung jawab, usaha. Bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik sesama manusia. Insya Allah kita akan berhasil. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut video-video berikutnya. Yang jelas, semoga ini bisa menggugah, bisa mengeksplor pikiran-pikiran kita yang tadinya mungkin cepat, yang tadinya mungkin picik, yang tadinya mungkin sempit dalam berpikir. Semoga dengan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.